kalau misalnya 5 keluarga, 4 keluarga dijadikan satu, itu sangat bagus Pak itu Pak. Nah, makanya saya lagi berusaha supaya ini bisa dibawa ke Pak Menteri, khususnya yang terkait dengan kalau tadi lele segala macam ini sama pertanian ini. Betul Pak. Nah, kalau misalnya pemanfaatan untuk infrastruktur, kita bawa ke BUMN, Pak. Iya, karena Pak. Saya minta sih kalau bisa pemanfaatan produk-produk dalam negeri diutamakan supaya penguatan ekonomi kan kalau kita memanfaatkan produk dalam negeri bukan produk impor, ya kan? Betul. Baru kuat. Nah, kalau misalnya BUMN-nya sendiri pakai barang impor, gimana yang di dalam negeri bisa kuat? Tuh, kenapa Iya, mahal? Pak. Karena tidak mencapai skala ekonomis. Coba kalau semuanya pakai, skala ekonomisnya tercapai ya jadi murah. Iya. Simpel kan? Nah, jadi itulah ya makanya CEO Business Forum ini saya lagi terus mau bisa sana sini sampai ke UKM. UKM-nya mulai bawa semua. Wah, udah mulai pada masuk ini ya. Iya, udah mulai di admit. Mungkin kita bisa tunggu 10 menit lagi ya. Biasa pengalaman saya pas jam 2 orang belum begitu banyak, tapi kadang pertengahan malah orang lebih banyak masuk gitu, Pak. Oh, iya. Ini sekalian saya lagi bikin pertanyaan nitip salam ke Pak Teten sama Pak Yuliarar Batubara ini. Saya juga lagi ada acara juga. Pak Yopi, jadi abis ini nyambung lagi sama ini nyambung semua ini acara Zoom meetingnya mengenai dampak sosial. Jam 3 ya Pak ya, jam 3.30 ya Pak ya, nyambung lagi ya Pak. Yang sekarang ini saya sama Pak Teten Mas Duki sama Pak Yuliarar Batubara ini. Mau selesai ini. Oke. Ini nyambung ke sini, nyambung ke Pak ini saja ya. Abis itu nyambung Johari Waratmangun. Iya. Semakin padat Pak, nggak apa-apa Pak. Ini zaman kena COVID kita berbagi ini Pak. Ya. Dan PSBB ini kalau saya boleh nanti dikenalkan kira-kira pesertanya dari mana aja Pak. Kalau mungkin sudah ada yang masuk bisa dikenalin Pak. Begini Pak ya, saya tidak melakukan register. Mungkin kalau dari peserta yang narasumber kenal mungkin bisa disapa sebelum dimulai talkshow. Oh, mungkin bisa disapa dari mana ya? Asalnya dari mana? Bisnisnya properti atau apa? Jadi mungkin bisa lebih tahu nih. Ini ada Pak Indriarto ini maksudnya audiens yang narasumber kenal mungkin bisa disapa sekarang sebelum talkshow dimulai. Kamu kerumuh, suaranya kamu masuk, Sam. Kita mulai 8 menit lagi ya, Pak Hermanto, Pak Jaja. Boleh. Sambil nunggu yang lain masuk. Ini ya. Ini memang butuh ya dok, kandungan hijau dan juga ungu di dalam hidup sehari-hari. Dokter bisa sampaikan sedikit karena kalau bisa dokter yang sampaikan lebih menarik dok. Oke, perlu banget karena makanya saya bilang semakin kita mengkonsumsi berbagai macam buah yang warnanya macam-macam, kita butuh makronutrien sama mikronutrien. Pak Jajah, mana tahu ada audiens yang Bapak kenal, mungkin Bapak bisa sapa Pak Jajah. Ya. Itu tadi baru ya Pak Hermanto, mana tahu Pak ada Budiman. Ini Pak Supriyatin, pemain properti dari Bandung, dari Jawa Barat. Nah, ini Pak Supriyatin. Pak Sobirin dari Makassar. Sobirin. Pak Agustinus ini dari Jogja. Wah, ini kelihatannya seluruh Indonesia ini Pak Edi. Bukan cuma Jakarta aja ini. Benar Pak. Agustinus yang lainnya mungkin bisa ngenalin asalnya dari mana ya?
Iya, Agustinus Indriarto dari mana itu? Jogja Udah Hotel. 29 nih yang masuk. Iya. Kebanyakan properti semua nih Pak ya. Iya, campur sih Pak, ada properti, ada pengusaha Pak. Oke. Tiga satu. Oke. 5 menit lagi kita mulai. Teman-teman peserta, bagi kalau ada yang kenal para narasumber boleh disapa ya. Dan sebaliknya narasumber ada yang kenal audien boleh disapa juga. Selamat siang, Yahya. Ya. Oh, Pak Ian Peter juga sudah masuk. Dari Inti Jabar, Pak. Iya, ini apa kabar ini Pak Ian Peter? Kabar baik, Pak. Salam untuk Pak Hermanto dan Pak Edi. Ya, salam kenal. Salam kenal, Pak. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Pak. 4 menit lagi. Teman-teman, seandainya ini komputer UPS kan lagi rusak. Mana tahu tiba-tiba komputernya tiba-tiba mati. Mana tahu biar pet ya. Mungkin nanti bisa masuk lagi dengan ID yang sama ya. Tapi seminggu ini aman kok, nggak mati lampu. Oke. Tapi aman. Ini hanya info saja. Sudah. Roni Fitriawan sudah. Pak Rinto juga sudah. Ini properti juga ini. Pak Rinto Pak Aldo ini. Ya. Cing, LG Hooker Semarang. Wah, Semarang. David Show udah masuk juga. David Show. Ini David Show ini saudaranya Jay Show ini. Oh, mantap nih. Berarti dari Taiwan ini ya, Pak ya? Nah, itu. Luar biasa. Kita Saskia. Kalau boleh yang sudah hadir, videonya dinyalain supaya kita lihat dulu satu persatu ya. Iya. Ya, bisa saling mengenal. Videonya dinyalakan. Jadi tahu yang mana. Karena Pak Hermanto juga tentunya pengen tahu ini siapa saja. Jadi nanti mau difoto nih ya. Difoto. Serta akan difoto. Halo Ibu Elvi, Pak Naiwang. Oh, tuh ada yang lagi jalan-jalan sambil makan nih. Iya. Okay. Enaknya nge-zoom begitu Pak Jaja. Sambil meeting bisa sambil ngopi ya, bisa jalan-jalan. Iya. Sudah 41 peserta, naik terus ini. Dibuka kayak konveksi sendiri. Komputer kayak gitu. Dia nih cerita nih ikut pameran gitu, anaknya dalam sehari bisa pameran komputer kayak di Java. Oke, kita mulai 2 menit lagi. Dia kayak memberikan spirit, apa inspirasi. Jadi bilang sedih. Kamu itu berarti kamu itu ya. Aduh, lihat di grup apa? Saya lagi sibuk. Teman-teman nanti ada yang mau bertanya kepada narasumber nanti bisa ketik di kolom chat ya, teman-teman. Pak Kurnia, welcome Pak Kurnia. Halo, Pak Kurnia Sukrisna. Alvalen. Ya. Alfamart Group. Alvalen ya, di Cordella Hotel ya. Iya, Pak. Halo, Pak Kurnia. Halo, Pak Yahya juga. Pak Edi. Ya, Pak Kurnia. Luar biasa. Terima kasih Pak Kurnia supportnya. Sama-sama, Pak. Oke.
Pak Kurnia sudah siap memasarkan kembali ini, menggebrak ini. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Ya, selamat datang teman-teman peserta webinar Era Ascot ya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Semoga di kondisi apapun kita tetap positif dan optimis. Ya, hari ini kami mempunyai topik yang sangat bagus sekali ya, yaitu Business and Property Talk. Saya langsung perkenalkan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Hermanto Tanoko. Halo Pak Hermanto Tanoko, apa kabar? Halo Pak. Ya, kabar luar biasa. Wah, kabar luar biasa. Begitulah kalau sapa dari motivator ya Pak ya. Ya, saya kenalkan Pak Hermanto adalah seorang pengusaha nasional. Beliau juga merupakan grup CEO dan owner Tankop. Ya, bisnisnya kita tahu dari mulai Chat Avian, Avitex, ya, Hotel Fasa, Depo Bangunan, Properti, Tanres Properti, Tanretmo, dan masih banyak lagi. Mungkin nggak bisa habis ini Pak kalau disebut satu-satu nih Pak. Pokoknya kalau bikin rumah tinggal masuk. Oke. Ya, saya perkenalkan narasumber kedua yang sungguh luar biasa, yang sangat humble, Pak Jaja Sunarjo. Beliau merupakan chairman dari CEO Business Forum Indonesia. Beliau juga merupakan konsultan dan praktisi bisnis. Kabar baik ya, Pak Jaja ya? Selamat siang semuanya. Wah, ini apa kabar? Salam sehat, tetap jaga Indonesia sehat. Di rumah tidak perlu pakai masker, ya. Kalau di luar pakai masker. Karena kalau di rumah pakai masker kita repot dengan istri kita. Masa harus pakai maskeran gitu, ya. Oke. Ini suara di unmute Pak. Di mute dari host Pak. Jadi mereka nggak bisa bicara. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Saya dari Pak Jaja dulu ya. Pak Jaja, pandemi COVID ini kan udah berlangsung ya hampir 5 bulan di dunia, tak terkecuali di Indonesia, Pak. Mungkin Pak Jaja bisa jelaskan pandangan secara umum situasi perekonomian Indonesia selama pandemi ini seperti apa, Pak Jaja? Silakan, Pak. Wah, itu nggak usah diceritain. Kita sudah tahu semua dari mass media, dari sosmed, dari televisi, semua sudah tahu. Situasinya seperti apa? Situasinya ya sakit lah. Ya, karena saya sendiri bersama CEO Business Forum sudah bergerak sejak 17 Maret, berarti hampir 2 bulan ini, untuk menggalang dana, dan karena tanggal 14 Maret pada saat itu saya masih ingat, subuh-subuh sekali saya pulang dari Surabaya, karena tanggal 13-nya saya baru dibaca oleh Pak Hermanto bicara di acara yang besar banget itu, acara Idea Cloud. Iya, Idea Cloud paling heboh di Jawa Timur itu, luar biasa. Nah, saya tanggal 14 Maret itu subuh kembali, saya dijemput oleh salah satu anggota CEO Business Forum, Pak Beni Mulyawan, terus langsung ngobrol. Kemudian, mendingan Bapak pulang, Pak. Kita khawatir, saya punya feeling kok nggak enak, katanya dia bilang gitu. Feeling opo lagi ya kan, saya pikir. Ternyata jam 10 Pak Presiden, Pak Jokowi mengumumkan mengenai social distancing. Dan hari itu juga saya malamnya itu sebenarnya menghadiri acara Pak Andi Noya, tapi kemudian Pak Andi Noya, saya acaranya dibatalkan menghadirkan tamu, hanya mengundang Pak Menteri-Menteri saja. Dan malam itu daripada saya, karena nggak jadi, saya bikin video soal social distancing yang akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi ya memang sejak saat itu saya berpikir, ini ekonomi kita bahaya ini kalau seperti ini. Dan ini sebelum acara ini adalah acara saya dengan Pak Miliaran Batubara, Pak Teten Mas Duki, itu juga kita membahas ya ekonomi lagi. Dari tiap hari itu seminar yang paling banyak di Zoom itu adalah seminar membahas apa langkah-langkah survival era COVID ini dan ekonominya. Nah, sebagian besar lagi seminarnya mengenai motivasi. Terus beberapa lagi seminar mengenai digital. Jadi saya dibagi ada 3 kelompok acara di Zoom ini yang luar biasa dan menyita kita. Tapi kalau diikutin semua, hati-hati kita nggak kerja loh. Padahal kita work from home, bukan seminar from home. Iya. Tapi PSBB, Pak. Ekonominya ini memang
kita turun cukup banyak lah. Ini kalau tapi optimisme pemerintah terutama dalam hal ini Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin saya lihat sih cukup bagus ya. Dan walaupun kita memang drop lumayan banyak, tetapi kita tidaklah menjadi yang terburuk. Tidak menjadi yang terburuk. Nah, saya hanya kemarin sempat bertanya kepada Ibu Sri Mulyani mengenai foreign direct investment, investasi asing yang masuk Indonesia, karena selama ini investasi yang banyak juga portfolio urusanmu, bukan urusan ini. Lari lagi keluar. Ternyata benar. Sekarang malah investor-investor luar ini melirik Indonesia. Termasuk ini yang ramai kan Amerika mau masuk ke Brebes. Jepang juga mau masuk ke Indonesia mengalihkan dari negara-negara lain masuk ke Indonesia. Jadi kita walaupun memang situasinya kurang baik, di mana angka pengangguran meningkat cukup pesat, sudah 2 juta lebih pengangguran, ya itu yang tidak kentara, yang efek domino daripada pengangguran itu juga mungkin lebih banyak lagi, sehingga ini sangat dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit sosial, gejala sosial. Tapi saya berharap ini semuanya kita bisa atasi bersama, terutama ini pakai ini bisa, Mas. Karena dan dampak yang paling kena itu kamu salah itu komputermu. Aku ngamu ini nggak bisa nanti, Mas. Yang paling kena itu adalah sektor properti. Keluar rosek, coba. Sektor properti. Sektor properti itu paling kena, luar biasa kenanya. Nah, kemudian selain sektor properti, sektor manufaktur, otomotif juga terkena dampak yang luar biasa. Nah, kalau properti ini terkena dampak, ya jujur saja, efek dominonya kenceng. Ya, yang pemain bisnis bahan bangunan seperti Pak Hermanto, harusnya juga kena juga. Buruh-buruh bangunan saja udah berapa puluh ribu yang nganggur di Jawa Barat Utara, itu kawasan-kawasan industri. Dan ini efek domino kemana-mana. Akhirnya perumahan nggak laku. Perumahan nggak laku, gedung perkantoran, apartemen juga banyak yang akhirnya oversupply. Ya, apa yang terjadi? Mandek. Kredit macet, NPL naik, banknya sakit. Kalau banknya sakit, apakah bank punya kekuatan untuk bertahan dan menyangga perekonomian? Otomatis minta relaksasi dari pemerintah juga. Dan semua butuh relaksasi. Itulah sebabnya pemerintah menerbitkan stimulus. Namun dalam hal ini kita selaku pengusaha, khususnya pengusaha, dan saya berterima kasih pada Pak Edi Sanjaya yang menginisiasi acara ini, mengundang saya dan Pak Hermanto untuk berbagi. Bukan untuk ngajarin ya, tapi kita berbagi. Apakah benar dalam situasi yang sulit ini kita tetap masih bisa bertahan, dan bukan masih bisa bertahan, harus bertahan. Ya, kita harus bertahan, nggak mungkin nggak bertahan. Dan harus tetap lebih kreatif. Istilah klasiknya itu dulu kan apa? WG katanya. Di balik bahaya ada peluang. Di balik apa ya kesulitan selalu ada peluang. Saya bilang jangan begitu lagi. Udah, kalau tidak ada peluang sekalipun, kita pengusaha yang ciptakan peluang. Kalau tidak ada peluang sekalipun. Nah, itulah sebabnya kemarin juga saya memberikan satu contoh yang mungkin Pak Edi, Pak Hermanto juga tahu bagaimana sekarang APD semua bikin APD. UKM suruh bikin APD. Saya juga kaget kalau semua UKM suruh bikin APD. APD itu hanya kebutuhan jangka pendek. Akhirnya oversupply. Terus orang nanti yang udah bikin APD mau ngapain? Kalau APD-nya sudah kebanyakan. Otomatis kan mereka akan kasihan ini. UKM loh. Nah, akhirnya saya menginisiasi mengajak seorang UKM yang kebetulan juga ya kena PHP. Bukan kena PHK, tapi PHP itu. Jadi harapan palsu. Mau dikasih order APD banyak, ternyata ordernya nggak datang. Bahan bakunya sudah disediakan. Cuma dikasih WA, ini ada surat order bla 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 segala macam. Pasti ini kan udah kenal baik segala macam. Tapi kemudian ternyata ordernya DP-nya nggak masuk. Udah DP-nya nggak masuk, ditagih, ternyata batal. Loh kok batal? Nah, kan ini kan merupakan satu hal yang menyedihkan juga ya. Akhirnya saya memberikan masukan kepada dia. Udah, mulai sekarang Anda tidak perlu lagi bergantung kepada bisnis yang lagi ngetop sekarang nih apa. Yang lagi ngetren nih apa. Anda ikut-ikutan semua. Akhirnya saya mengajak dia untuk membuat JPD, bukan APD lagi, JPD. JPD itu adalah jas pelindung diri. Nah, jas pelindung diri. Kalau udah bikin jas atau gaun pelindung diri, biar modis.
Ibu-ibu nanti mau lebaran bisa jalan-jalan, bisa ke tetangga, bisa ke kerabat, pakai DPD, ya kan? Bisa salaman tapi pakai sarung tangan, salaman jarak jauh. Nah, jadi itu akan tetap berlangsung dan nanti bisa dikonversi lagi menjadi jas hujan yang modis gitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa di dalam situasi sesulit apapun juga kita selaku pengusaha harus punya optimisme, harus punya usaha, upaya dan mencari jalan keluar. Kalau kita hanya menunggu, ya percuma. Pemerintah harus mengurusi masalah yang begitu besar, dampak daripada pandemi global. Kita tidak mungkin cuma teriak-teriak pada pemerintah. Saya rasa pemerintah sudah bekerja cukup keras. Jadi pengantar dari saya, ekonomi memang berat, sulit. Pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ternyata memang kita dibayang-bayangi minus loh. Bukan lagi yang 2,3%, tapi memang dibayang-bayangi minus. Kenapa? Ya, karena ini efek dominonya mulai kerasa terus, ya. Dan kalau sudah minus ini tentunya mandek. Tetapi walaupun ekonomi secara total mandek, apakah kita khususnya yang ikut acara ini harus ikut mandek? Saya rasa tidak. Harapan saya acara ini selesai, masing-masing punya semangat dan kita meneruskan nanti dalam acara berikutnya diskusi lagi. Apa yang dapat kita lakukan, khususnya juga di bidang properti. Jangan anggap semua orang bilang properti mandek, properti berhenti. Tapi saya bilang, properti memang kelihatannya mandek, paling buruk, paling terpuruk. Datanya dari Dana Reksa kemarin juga properti paling jelek. Ya saya sih, ya oke, paling jelek. Tetapi di antara yang jelek, tetap ada yang mau survive. Memangnya begitu semua mati, kita ikut mati? Ya jangan dong. Di antara yang mati, kita pengen tetap hidup. Apa yang harus kita lakukan? Itulah sebabnya acara seperti ini bagus supaya kita bisa sharing, mencari terobosan bersama. Itu Pak Edi Senjaya dari saya yang sekiranya bisa membuat siang ini semakin berkobar-kobar. Ya. Baik, terima kasih Pak Jaja. Tadi dari pemaparan Pak Jaja, saya menangkap itu ada pengangguran 2 juta lebih ya Pak ya. Nah ya. Itu 2 juta itu akibat dari pandemi COVID ini atau sebelumnya, Pak? Oh, ini yang baru-baru saja loh, Pak. Saya kebetulan juga di Kadin dan di Apindo Jawa Barat. Kita membahas di forum, wah, ini pabrik berhenti, ini pabrik nggak kuat bayar THR, nggak mau bayar gaji 50%. Terus pabrik yang tutup, bukan hanya tutup mau mengalokasikan, mau pindah katanya, tetapi ada yang benar-benar tutup, nggak kuat lagi. Bukan hanya di Bandung, di Jakarta juga. Dan di Jawa Barat itu sudah cukup banyak. Kemudian yang pabrik yang merumahkan karyawan, belum sampai PHK, tapi sudah merumahkan karyawan. Dengan bayar 50% saja. Selanjutnya nggak tahu katanya. Nah, kenapa? Order impor. Order dari luar negeri. Kalau misalnya Amerika sekarang lagi masalah, terus ekspor kita ke sana tersendat, ya otomatis susah juga. Ya kan? China juga nggak bisa menerima begitu saja. Jadi ekspor kita udah terhambat. Nah, tadi pagi saya sedang bicara dengan forum saya yang lain, yaitu forum UKM-UKM yang siap naik kelas. Dan kita sedang bikin komunitas khusus untuk nanti dikurasi, kemudian diinkubasi yang masuk pasar lokal maupun yang buat ekspor kita kembangkan. Ya ini kan himbauan dari Bapak Presiden maupun para menteri juga. Belanja produk lokal lah, beli produk UKM lokal lah, jangan cuma luar. Nah, makanya saya katakan itu yang namanya e-commerce barangnya banyak kan made in China. Berapa persen alokasinya buat produk lokal kita? Nah, itu salah satu contoh. Mungkin nanti dan saya pernah bicara pada kawasan industri, kemudian Eva, kalau bisa kasih satu lokasi kecil untuk di mana UKM-UKM itu bisa berkumpul dan itu menjadi trading office, trading house-nya, supaya nanti semua gampang, logistik di situ kirim sekaligus. Modelnya kayak apa? Modelnya kayak EU di China. Itu kan dari UKM-UKM yang dikumpulin dan Alibaba. Sekarang saatnya Indonesia juga bisa melakukan. Tinggal niat kuat, strong will daripada pemerintah, UKM, dan Pemda. Pemdanya juga ikut dukung. Makanya kalau sama orang Pemda kadang-kadang saya vokal. Nggak apa-apa, vokal itu kadang-kadang nggak disukai. Tetapi memang penting, di Indonesia perlu orang-orang yang sedikit vokal untuk memberikan kritik. Karena kalau enggak, mereka semua di zona nyaman. Sekarang ngerasa, begitu
pandemi global yang lebih dahsyat daripada Krismon, mereka ini seperti kebingungan. Wah, bisa orang dari dinas bisa telepon, Pak ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Loh, kok nanya? Ya kalau nanya kan lebih baik Anda ya seperti orang kebingungan sendiri. Apa yang harus dilakukan ya? Wah, ternyata ini adalah satu hal yang mereka tidak siap. Sebenarnya menunjukkan mereka tidak siap. Dan itu memang benar. Banyak pemerintah tidak siap. Bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain juga tidak siap. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, pandemi global COVID-19 ini, COVID-19, saya sebutkan bukan lagi, istilah saya bukan the new normal lagi. Istilah saya adalah memang adalah sustainable change. Sustainable disruption. Disrupsi yang terus berkelanjutan. Kita nggak tahu, ya kan? Apakah akan ada bencana yang lebih besar? Nah, kita harus siap. Jadi kembali lagi yang 2 juta itu memang ini yang baru-baru ini saja. Dan itu yang harus kita pikirkan sebagai kelas pengangguran baru dan kelas miskin baru. Ya, itu Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Jajah. Tadi saya ada menangkap ya, kata Pak Jajah kan tahu informasi dari Apindo Kadin ya, pemerintah menerbitkan stimulus. Kalau boleh tahu stimulus apa saja Pak Jajah? Stimulusnya kan banyak, ada beberapa ya. Saya termasuk bansos, saya lupa ini angkanya semua ada di data saya. Untuk bansos, untuk paket bansos, paket kartu kerja dan sebagainya 405 triliun itu loh. Tetapi bulan lalu kita sempat meeting Kadin, kita bahas sebenarnya nggak cukup kalau 405 triliun itu. 1.600 triliun baru kita kelihatannya pas. Tapi dari mana? Nah itulah sebabnya. Sampai sekarang tarik ulur. Apakah pemerintah kemudian mengeluarkan global bond ya, yang lumayan juga nilainya. Kemudian DPR mengusulkan cetak uang aja. Nah pertanyaannya, kalau Mbak Edi, kira-kira cetak uang oke enggak juga? Kalau saya ya, kalau mau cetak uang terbatas dalam koridor inflasi, tapi juga ada obligasi, mungkin bisa saling mengimbangi. Tapi kalau hanya untuk cetak uang sebanyak-banyak, ini bahaya. Jangan. Nah, bagaimana pemerintah itu kan bisa mengatur koridor inflasinya? Kan sama. Teorinya, balik teori lama, Irving Fisher. MV sama dengan PT. Ya kan? Jadi uang yang beredar itu berapa? Kecepatan beredarnya itu berapa? Nah, itulah sebabnya kalau misalnya stimulus ini nggak cukup, apa yang harus dilakukan? Saya bilang sama teman-teman pengusaha, kita pengusaha nggak bisa mengharapkan stimulus, kecuali Anda bergerak untuk mendapatkan relaksasi perbankan, kreditnya, dan sebagainya. Tetapi kita harus bergerak secara naluri kita sebagai pengusaha untuk membuat survival plan sendiri. Itu yang paling penting, survival plan sendiri. Karena situasi ini menguji kepiawaian kita selaku entrepreneur, selaku pengusaha. Itu poin saya. Pak Edi. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari Pak Jajah ya. Itu tadi merupakan pandangan umum dari seorang chairman CEO Business Forum Indonesia. Oke, saya lanjut ke Pak Hermanto Tanoko ya. Dengan adanya pandemi COVID, Pak, selama 5 bulan ini, Bapak sebagai seorang pengusaha, apa yang Bapak rasakan, Pak Hermanto? Silakan, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Hermanto Tanoko ya. Saya salam sejahtera dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi ibu bapak yang menjalankannya ya. Tentunya kita semua bukan hanya di Indonesia ya, tapi di dunia ini terkejut dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Karena banyak hal menjadi tidak pasti gitu. Padahal ketidakpastian itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi bagaimana kita ini bersikap, bertindak, berpikir dalam menghadapi COVID ini, itu yang lebih penting gitu ya. Jadi mindset kita itu apa gitu. Kalau kita ini mindsetnya itu negatif, maksudnya segala sesuatu itu selalu kita ngomongnya itu tidak bisa, tidak mungkin, tidak mau,
ya pasti hasilnya itu negatif lah ya. Jadi mindset negatif itu akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Nah, masalahnya ada juga orang-orang yang sekarang ini dalam posisi ketidakpastian ini cenderung tidak memutuskan. Jadi dia menunggu. Menunggu itu juga menghindari resiko dan itu juga termasuk mindset negatif ya. Jadi menurut saya mindset negatif itu akar permasalahannya itu kita semua ini banyak sekali membaca berita-berita negatif dari WhatsApp, dari sosmed ya. Itu hampir mungkin 90-95% negatif yang kita baca itu memasuki otak kita sehingga kita ini menjadi paranoid, menjadi takut melakukan sesuatu, menjadi pesimis ya. Nah, itu yang sesungguhnya harus dihindarin ya. Karena kita harus tetap berpikir optimis, bagaimana kita bisa beradaptasi, mencari peluang-peluang yang terbaik, seperti yang tadi Pak Yahya utarakan, bagaimana kita bisa membuat emergency plan, strategic plan sampai Desember 2020 ini. Apa worst case skenario yang bisa kita lakukan yang terbaik, maupun best skenario yang bisa kita lakukan. Nah, dari situ kita semua sudah bisa tahu tuh strategi-strategi apa yang perlu dijalankan agar perusahaan-perusahaan kita ini bisa tetap survive, bahkan tetap berkembang. Tadi Pak Yahya sempat menyebut Avian. Avian itu di era tahun 2020, Q1 itu growth-nya masih double digit. Begitu di April agak netral, di Mei ini kita belum tahu, tapi kami mengeluarkan banyak sekali launching produk baru seperti No Drop. No Drop itu sudah market share-nya di atas 50% sekarang. Dan Avian ini mempunyai jalur distribusi di 90 kota, jadi lebih dari provinsi. Kami punya gudang, masing-masing gudang itu 5.000 meter persegi, stoknya komplit. Nah, ini penting sekali bagi toko-toko yang kena PSBB, dia buka, dia tutup, dia nggak berani stok. Dia telepon ke Avian, Avian hari itu juga langsung kirim. Produknya langsung kami kirim di seluruh Indonesia. Jadi bukan dari Jawa harus tunggu 1 bulan baru ke pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi. Tidak, di sana semua sudah ada, kami punya cabang. Nah, ini yang memang harus kita pertajam. Apa sih peluang-peluang yang ada dalam era COVID ini gitu. Jadi jangan berpikir pesimis atau negatif. Kalau berita-berita jelek jangan dibaca, apalagi jangan di-forward ke banyak orang ya. Kita cukup untuk mengetahui berita-berita yang penting, yang eksak, yang akurat. Ya, kita mengetahui pandemi ini sampai mana. Per hari mungkin cukup cuma 1-2 menit aja lihat sudah cukup lah, nggak perlu ngeliatin berita yang hoak-hoaknya banyak sekali itu. Itu menurut pandangan saya ya Pak ya. Luar biasa. Jadi saya tarik kesimpulan berarti di pandemi ini harus nonton berita-berita yang positif ya. Mungkin tidak terlalu supaya pikiran kita ini positif. Kalau pikiran kita ini sudah penuh dengan hal-hal negatif, apa yang kita pikirkan negatif, langkah-langkah kita negatif, ya nasib kita juga negatif lah. Ya kan? Lebih baik forward TikTok ya. TikTok yang kita tonton. Yes, kita harus gembira terus ini. Harus gembira terus ya. Dengan Arya ini, iya. Berarti kesimpulan yang bisa saya tarik dari Pak Hermanto, kita tidak boleh menunggu. Jadi harus proaktif ya. Apa yang harus kita lakukan? Strategi berikutnya apa gitu? Wah ini seru ini Pak. Mungkin nanti strategi Bapak saya akan tanya di akhir sesi. Ya. Maksudnya kalau kita ini harus berpikirnya itu tetap strategik. Jadi bukan reaktif ya. Kalau reaktif itu juga nggak bagus. Jadi kita harus tetap berpikir, kita mencari benar-benar kita nilai SWOT analisa di perusahaan kita itu bagaimana, apa yang bisa kita buat menjadi suatu strategi yang bisa memenangkan di pasar gitu. Baik, wah luar biasa ini. Avian di masa-masa pandemi masih bisa tumbuh ya Pak ya. Masih. Kami sekarang ini lagi menyelesaikan laboratorium yang terbesar bukan hanya di Indonesia, mungkin bahkan di Asia Tenggara. Kami invest 100 miliar dengan luas 5.000 meter persegi. Kami mendatangkan ekspatriat dari luar negeri, dari India, dari Jerman ya.
kami kasih semua project base, yang mana mereka selama 6 bulan, selama 1 tahun, harus memberikan hasil-hasil yang sudah disepakati bersama. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Okay. Asalnya Avian itu tahun 78 dari home industry 18 orang. Ya. 18 orang. Sekarang Avian kalau di total salesman-nya aja mungkin sudah 2.000, ditambah dengan karyawan lain-lain semua mungkin kurang lebih 5.000 lebih lah. Wow, luar biasa ini. Untuk Avian saja ya Pak ya? Avian saja. Oh, luar kalau biasa. seluruh grup mungkin saya sudah 20.000 sekarang. Wow. Oh, ini banyak banget ini. Saya harus belajar banyak ini sama Pak Hermanto. Saya saja belajar kok. Tidak Pak, kita sama-sama belajar Pak. Oke. Iya, betul. Kita sama-sama belajar ini. Baik. Betul. Terima kasih Pak Hermanto. Saya kembali ke Pak Jaja ya. Pak Jaja, seandainya pandemi ini Pak Edi, Pak Yahya itu Pak Edi. Pak Yahya. Pak Yahya. Ya. Saya sering panggilnya Pak Jaja gitu. Mungkin logat Surabaya beda Pak sama Medan. Itu ya. Jangan lama itu. Gimana? Oke, Pak Yahya, saya kembali ke Bapak ya. Seandainya Pak, pandemi ini 3 bulan lagi ataupun maksimal 6 bulan lagi belum berakhir, apa yang akan terjadi, Pak? Yang akan terjadi? Ya. Jadilah apa yang kita mau. Jadilah apa yang kita mau. Kalau saya nggak mau ini, apakah yang akan terjadi? Tapi jadi, oh ini Cleo ini produk promosi. Ini juga produknya Pak Hermanto. Kalau apa yang akan terjadi, itu memang kita nggak akan ada yang tahu karena COVID pun ini, Corona kapan berakhir, pastinya juga nggak ada yang tahu. Apalagi dengan masyarakat yang bandel-bandel dan sebagainya. Kita nggak bisa menduga atau memastikan secara eksplisit, Pak. Juga beberapa teman, Pak, apa yang akan terjadi? Loh, terus kalau apa yang akan terjadi, Anda mau ngapain dong? Kalau saya lebih berpikir, ayo kita, jadilah apa yang kita mau. Jadikan apa yang kita mau. Daripada kita menunggu dan menebak-nebak apa yang akan terjadi. Oke, itu boleh. Tetapi itu tidak boleh, seperti tadi Pak Hermanto bilang, jangan kita mereka-reka apa yang terjadi berdasarkan berita-berita. Semua berita, sosmed begini, ini begini, ini begini. Kemudian tambah menghantui, wah, tambah khawatir. Akhirnya doing nothing, ya percuma. Kebetulan di sini, saya tadi, setiap hari itu, saya tadi makan siang sama istri. Kok enak ya, work from home ya. Tambah sibuk, tambah bisa ngontrol, nggak macet di jalan, harus makan juga. Wah, enak banget ini. Dan kantor saya juga lancar, jalan, order masih jalan, semuanya yang skincare jalan, yang cooking kita lagi bermutasi juga, dari seperti virus kita mutasi ke online-nya. Tapi yang menarik itu adalah satu hari ini dari pagi itu non-stop. Dan di sini juga hadir, saya mengucapkan salam pada sahabat lama saya, yang badannya besar, Syara, Pak Gabriel. Halo Pak Gabriel ya, teman saya juga, teman partner saya. Apa yang saya rancang dengan Pak Gabriel? Nah, apa yang saya bicarakan dengan Pak Gabriel dari kemarin-kemarin itu very simple. Beberapa kali kita diskusi untuk melakukan sinergi. Jadi apa yang akan terjadi, saya nggak mau bicara. Apa yang akan kita lakukan, itu saya mau bicara. Yaitu adalah sinergi, kolaborasi. Syara ini adalah produk apa itu ya, seperti flooring board, nah itu dan ke depan menurut saya makin lama ini pembangunan tidak akan pernah berhenti, akan cepat. Rumah sakit dibutuhkan lebih banyak lagi, rumah yang murah akan juga banyak, bangunan pabrik cepat bangun, yang cepat berdirinya, khususnya nanti Brebes, Jawa Tengah ini provinsi yang luar biasa loh. Jadi kita ngincer. Kenapa kita nggak sinergi? Bahan bangunannya dari mana semua? Kalau kita bersinergi, Gabriel punya ini, Chat punya ini. Mantap. Kan?
Nah, agennya nanti tinggal pakai agen eranya Pak Edi. Nah, ini Amin. yang harus terjadi, itulah yang kita rencanakan. Jangan kita mereka-reka apa yang akan terjadi. Saya nggak lebih suka begitu. Itulah yang membedakan pengusaha, entrepreneur yang berani ngambil risiko dengan oportunis. Kalau oportunis akan nebak-nebak apa yang akan terjadi. Saham lagi turun, gua beli dulu, nanti naik gua jual. No, ya kan? Tapi kita harus berpikir sebagai investor jangka panjang. Kita yang akan meng-create bisnisnya, bukan hanya ngambil kesempatan kecil-kecil dalam bisnis. Nah, itu jawaban saya untuk semoga kalau ada komentar, setuju nggak apa-apa. But saya pikir mari kita lihat dan kita rencanakan apa yang harus terjadi. Karena inilah bisnis kita. Inilah nyawa kita, keluarga kita, dan karyawan kita. Itu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Jaja. Oke, saya lempar ke Pak Hermanto ya Pak ya. Pak Hermanto setuju dengan apa yang Pak Jaja paparkan bahwa saat ini justru sinergi sangat dibutuhkan. Silakan Pak. Saat ini kolaborasi itu sangat penting. Bagaimana antar perusahaan satu dan yang lain juga saling sinergi yang menguntungkan itu sangat diperlukan lah kalau zaman sekarang ini ya. Kan 1 ditambah 1 bukan 2 tapi 5 itu. Wah, jadi semakin kuat gitu kan. Semakin kuat ya. Semakin kuat. Nah, betul. Setuju saya. Mantap itu. Jadi akselerasinya lebih cepat ya Pak ya. Betul. Yes. Tenaganya lebih besar. Yang penting saling melengkapi itu harus dilandasi dengan integritas. Jadi menurut saya dari sisi visinya harus sama, attitude, karakter, itu semuanya harus sama, tujuannya harus sama. Kalau itu nggak sama, habis kolaborasi, saling sikut, saling mau makan, ya itu bocah itu. Ya, itu cuma short term. Ini anak saya gabung juga nih. Halo, Belinda. Juga ada Pak Yonoli. Belinda. Kita salam juga Belinda, anak Pak Hermanto yang sekarang. Iya, anak saya yang paling besar. Ini salah satu komando di Tankor. Ya, anak saya 4, menantu 4, cucu 13 barusan. Wow. Semuanya anak cewek ya Pak ya? Anaknya cewek 3, yang laki 1. Oh. Kalau cucunya sekarang 8 laki, 5 cewek. Istrinya berapa Pak? Istrinya 1 dong. Wah, syukur ya, istrinya cuma 1 Kita ya, harus sukses di dalam family, baru you bisa sukses di dalam bisnis. Oke. Kalau you sukses di dalam bisnis, tetapi family-nya hancur, itu juga percuma. Buat apa? Karena yang kita kejar bukan hanya uang. You bukan hanya mengejar uang. Kita hidup ini bagaimana kita bisa mempunyai makna ke banyak orang. Kita bisa meninggalkan legacy. Itu yang paling penting. Betul. Wah, luar biasa sekali. Saya nggak pernah bisnis itu mau cari uang. Saya cari makna yang mana itu bisa memberi berkat ke banyak orang. Ya akhirnya uang itu datang sendiri. Seperti sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ke saya, Pak, bisa nggak kerjasama? Ya saya lihat, kalau memang itu cocok, wah ini benar, ini cocok, saling menguntungkan, saya berani masuk. Tapi kalau saya tidak bisa memberikan support, saya tidak bisa membuat company growth 40-30%, saya nggak masuk, saya ngapain? Itu saya cuma kasih masukan aja, karena itu bukan ranah saya gitu. Berarti di sini siapapun para pendengar, pemirsa yang punya bisnis dengan ekspektasi 40% ke atas boleh bicara. Mantap Pak Yahya. Iya, tetapi ini bagus. Saya sedikit sharing juga pengalaman saya beberapa kali dengan Pak Hermanto. Kita punya grup juga namanya Grup Pandawa. Grup Pandawa ya hanya beberapa orang saja dan kita sering sharing. Nah, sharingnya itu memang adalah sharing yang saling menguatkan. Jadi berita-beritanya selalu positif, makan malam bareng, terus oh ini harus bagaimana, ini bagaimana. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tepat, itu nanti pasti hasilnya bagus. Nilai-nilai yang keluar itu bagus. Tapi kalau kita berkumpul dengan tukang gosip, tukang happy, tukang itu ya percuma. Tapi kalau berkumpul dengan orang tepat, yang dibahas itu apa? Bisnismu gimana? Bisnisku gimana? Ini kalau kayak gini gimana?
apa nih terobosannya? Bahasnya COVID terus ya? Ya? Bahasnya COVID terus ya Pak ya? Ya, kalau misalnya kita bisa berjalan bersama, kita jalan bareng-bareng. Paling nggak kita juga bisa saling mendukung satu sama lain. Terus yang satu mau go public, kasih masukan yang sudah go public. Oh ini nanti begini-begini. Nah, itu kan akan bagus sekali. Dan menurut saya, kita itu perlu ya membuat komunitas-komunitas seperti itu. Jadi udah nggak zaman lagi komunitasnya cuma selfie-selfiean melulu, ya kan? Nah, percuma kalau selfie. Ya, kalau misalnya kita, karena yang perlu adalah values buat kita itu apa, nambah kita tambah pinter atau enggak, tambah relasi dan tambah pinter, dan tambah kangtaunya. Kalau nggak tambah kangtaunya ya percuma, ya kan? Nah, itu menurut saya kan orang. Kalau di Medan kan begitu. Makan kue tiaw oke, tapi harus ada kangtaunya. Sip. Oke. Saya kembali ke Pak Jaja ya. Selama pandemi ini, setahu saya Pak Yaya kan bisnis di kecantikan ya, seperti skincare dan kecantikan lain. Nah, selama pandemi ini, apa yang terjadi di bisnis Pak Yaya sendiri? Bisnis saya kebetulan kalau nggak salah saya lihat GM saya juga ikut di sini nih. Boleh aja berkomentar dia. Kita punya bisnis skincare, dropnya sedikit. Kita drop karena apa? Nggak bisa kirim, terhambat pengiriman keluar pulau. Karena dokter-dokter, kita punya pasar sangat spesifik. Sangat segmented di dokter-dokter kecantikan dan SPKK. Dan itu dropnya karena pengiriman keluar pulau terhambat. Padahal kita punya customer sampai ke Wamena, ke Nabire segala. Jadi drop dikit. Tapi kita bersyukur memang small is beautiful. Jadi usahanya kecil tapi cantik. Ya, jadi tetap profitable dan ya gaji dibayar penuh dan ya kita juga malah masih order masih lebih besar daripada kita supply. Terus saya bertanya pada karyawan-karyawan, salary bayar penuh semua, vitamin kita sediakan. Sekarang THR gimana? Mau dibayar penuh atau dibayar 2 kali? Karena nanti akhir tahun pemerintah kasih libur lagi, mau dibayarnya sekaligus atau enggak? Pak, bayar 2 kali saja. Sekarang separuh, nanti akhir tahun separuh. Oh ya nggak apa-apa, ya kan? Karyawan itu sadar. Nah, yang paling menarik sekali yang membuat saya senang dan bahagia itu adalah ketika kita membuat aksi sosial, nasi kotak, nasi bungkus untuk orang-orang kelas bawah yang terdampar sambil bagi-bagi masker gratis, mereka ikut menyisihkan penghasilan untuk berderma, social charity. This is the new normal, bahwa kita harus menggalang rasa sosial di antara karyawan kita juga, supaya mereka juga punya rasa kepedulian. Nah, ini kalau misalnya itu bisa dibangun, itu sangat kuat sekali, dan mereka mau bergerak ke lapangan, masuk ke kampung, cari siapa yang miskin, bagiin nasi kotaknya, kemudian kasih masker, kasih sanitizer, nah seperti itu. Nah, jadi bisnis saya, ya saya bersyukur nggak terlalu banyak terhambat, bahkan saya jadi banyak kesibukan yang lain, sekarang membinani calon-calon bisnis baru nih, usaha-usaha baru. Ya, kalau misalnya nanti saya bisa menggandeng Pak Hermanto, ya syukur-syukur ya. Nah, ini jangan minta uang. Nah, salah satunya memang saya ingin bikin ya saya udah mengumpulkan UKM. Saya juga punya janji dengan Pak Johari, Duta Besar, untuk membawa UKM ini ke sana. Sebenarnya mestinya berangkat. Kalau nggak ada corona ini, April ini kemarin kita ada di sana. Nah, kemarin saya ditelepon dari Shanghai. Pak, mana produk-produk siap nggak? Shanghai sudah pulih. Nah, saya bilang, dalam waktu dekat kita akan segera bergerak kembali. Begitu China adalah negara yang paling cepat pulih dari corona COVID-19 ini, maka Indonesia yang harus lebih cepat untuk memanfaatkan peluang. Jadi bukan hanya bisnis saya berharap bisnis teman-teman UKM ini juga bisa diajak bangkit, diajak lari kencang, dan saya tetap mengajak semuanya berkolaborasi, nggak sendiri-sendiri. Di samping itu juga yang bermain properti, kita juga lagi bikin grup, Pak. Lagi bikin diskusi, supaya punya sinergi. Sinerginya siapa aja? Agennya ada, developernya ada, ya kontraktornya ada, suppliernya kayak Pak Hermanto itu ada, ya kan? Semua. Kita berpikir apa? Kalau pakai teori lama, itu adalah cost efficiency, ya kan? Penghematan biaya. Kalau saya, ayo kita duduk bareng, memikirkan apa yang kita sebut sebagai cost engineering.
Jadi kalau udah kita seperti itu, oh biayanya berapa, dari Anda berapa, ini berapa. Bisa nggak bikin model rumah atau model properti yang murah, yang terjangkau. Nah, kalau memang itu bisa, marketnya siapa? Itu kan hasil daripada sinergi, Pak. Selama ini kan industri jalan sendiri-sendiri, developer jalan sendiri, ini jalan sendiri, ngitung cuan sebesar-besarnya, tapi kemudian nggak ada yang beli. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita berpikir sama-sama, sinergi supaya nanti ada yang beli. Nah, siapa yang beli? Sekarang yang punya daya beli siapa? Karyawan BUMN, karyawan pegawai negeri, ya kan? Pegawai negeri. Nah, ini PNS, kita sasarkan itu dulu saja. Daya belinya berapa? Nah, market yang kedua itu adalah secondary market. Orang mau beli rumah bagus, belum tentu. Orang maunya apa? Renovasi rumah dan kantornya yang lama menjadi baru, menjadi apik. Kontraktor-kontraktor renovasi yang kecil-kecil itu bakal laku. Dan tidak akan kalah lakunya juga cat Avian pasti laku. Karena dicat ulang. Ya kan? Dicat ulang. Yang bocor-bocor di no drop. Di no drop. Pasti laku lagi. Nah, otomatis harus sinergi kan Pak ya? Nah, yang mau dijual lagi juga sama. Rumah-rumah yang macet di bank, kita bisa, mau kita jual lagi, kita bisa membantu bank untuk menjualkan. Ya kan? Nah, itulah peran kita semuanya, memanfaatkan peluang. Bukan hanya bisnis saya, tapi bisnis Pak Edi juga, bisnis Pak Hermanto juga, bisnisnya semua yang ada di sini, termasuk Sierra. Ini Sierra ini pinter nih. Walaupun pandemik, tapi ordernya kontainer-kontaineran masuk terus. Jadi kita harus ajak sinergi. Ya. Zoom meeting background-nya pun Sierra ya. Wah, itu luar orang biasa. Marketing. Orang marketing dia. Orang marketing. Luar biasa ya, di masa-masa pandemi ini Pak Jajah selalu berbuat perbuatan baik ya, membantu-bantu UKM. Wah, saya mendukung sekali, Pak. Ya, makanya bukan hanya saya, kalau bisa nanti teman-teman juga ya bantu-bantu supaya nanti UKM kita hidup, ya kan. Di Jawa Timur nanti kita kumpulin UKM-nya di fasa premium office. Kita kasih pelatihan, kemudian mantap. Ya, di Jakarta di mana, di Semarang kita juga lagi cari tempat di mana. Di Bandung kita difasilitasi sama dinas UKM koperasi di Soekarno-Hatta. Jadi kita semua akan melakukan seperti itu, Pak. Luar biasa. Oke. Saya kembali ke Pak Hermanto ya. Sebelum ke Pak Hermanto, saya mau menginformasikan ke partisipasi ya. Partisipan bagi yang mau bertanya bisa ketik tanya di kolom chat ya. Setelah sesi Pak Hermanto kita akan tanya jawab ya. Pak Hermanto ya, saya kembali ke Bapak. Bapak kan mempunyai banyak diversifikasi bisnis ya, mulai dari pabrik cat ya, produsen makanan, minuman, supermarket, material building, properti ya. Bisnis apa yang paling menguntungkan Pak saat pandemi ini, Pak? Silakan. Kalau pandemi ini yang paling stabil dan masih ada growth itu adalah kosmetik ya, toilet. Terutama yang kami memproduksi hand sanitizer, disinfektan, itu meningkat luar biasa di bulan Maret, April gitu ya. Dan sekarang pun masih bagus. Yang kedua adalah Cleo. Karena Cleo ini terutama yang galon, itu peningkatannya juga sangat signifikan dan kami mempunyai 5-star strategi yang salah satunya adalah mensupport Cleo Rumah Sehat di perumahan-perumahan itu bisa menciptakan 1.700 sampai 2.000 Cleo Rumah Sehat di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi kalau nanti sampai bulan Desember itu target kami 15.000 Cleo Rumah Sehat untuk melayani perumahan-perumahan sehingga menambah penghasilan dari keluarga-keluarga yang membutuhkan gitu ya. Cleo Rumah Sehat itu, Pak? Cleo Rumah Sehat. Jadi mereka cukup dengan tempat mungkin di garasi atau di ruangan kecil aja sudah bisa melayani seluruh perumahan di sekitarnya, Pak. 100 rumah itu dia bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih antara 3 juta per bulan. Jadi jualan Cleo ya, Pak ya? Jualan Cleo, Pak. Oke, Pak. Sekalian aja sinergi, Pak. Tak kasih jualan makanan lain. Mantap. Ya kan? Jadi kan nanti UKM ya, Pak. Iya, UKM di sekitar situ bisa jualan melalui rumah sehat, Pak.
Ya kan? Sebagai salah satu program CSR-nya Cleo. Nah, ini luar biasa. Bagus sekali, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Oke, silakan lanjut Pak Hermanto. Nah, kalau peluang-peluang bisnis yang ada saat ini, kami barusan di Januari ini ada masuk di bisnis F&B, karena di 8 subholding saya ini kan salah satunya F&B. F&B yang saya masuk ini brandnya Burgusi. Burgusi ini burger sushi ya. Jadi kami ini adalah #1 burger sushi di Indonesia, karena penjualannya mayoritas di online. Jadi so far sampai bulan April, itu omsetnya malah meningkat. Nah, kami bulan Mei ini akan membuka cabang di Surabaya. Jadi kami sudah ada 16 cabang. Moga-moga dari Burgusi ini nantinya juga bisa melawan F&B yang ada di Indonesia ya. Karena sekarang kalau kita makan ayam goreng asing, makan hamburger asing, makan makanan Jepang juga asing. Jadi hampir semuanya ini 85% dikuasai oleh chain dari luar negeri ya. Nah, saya ingin mengembangkan F&B yang bisa berkembang pesat di seluruh Indonesia, itu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelumnya itu. Wah, bagus sekali itu. Berarti ini F&B-nya tadi, baru mulai di bulan berapa, Pak? Januari tahun 2020. Januari ya, Burgusi ini kami masuk sebagai strategic partner, karena saat ini pun saya lagi bicara dengan 45 perusahaan kami untuk menjadi private equity ya. Jadi kami masuk dan perusahaan tersebut akan kami IPO-kan the next 6 months atau 1 year ahead ya. Kalau perusahaannya skalanya kecil, kami masuknya majority, jadi cuma 51%. Tapi kalau kami masuk, kami jamin growth-nya itu double digit, bisa di atas 30-40%, dan labanya dari pengalaman kami, laba itu bisa naik 2-3 kali lipat. Jadi kalau sebelumnya laba cuma 5%, nanti bisa di atas 10, 15, bahkan 20%. Wah, ini kalau Cleo sekarang ini AMDK di antara 1.000 perusahaan, mungkin labanya juga termasuk yang tertinggi, laba after tax bisa 12%, itu cuma jualan air ya. 1 kontainer cuma 15 juta gitu ya. Kalau Avian, itu saya juga bisa membanggakan, karena kami juga mau IPO di tahun depan Q3 perkiraannya. Itu performance dari P&L, maksudnya profit and loss di seluruh dunia, Avian itu adalah tertinggi di dunia. Wow. Bukan hanya di Asia. Dan bedanya itu hampir double. Jadi bukan beda cuma 1%, 2% ya. Luar biasa ini, luar biasa. Wah, luar sekali bisnis Pak. Dan semuanya ini awalnya dari home industry semua nih. Meskipun Cleo juga waktu saya beli, asalnya cuma 75 juta per bulan, karyawan 150. Setelah 13 tahun dihandle oleh istri saya, itu bisa IPO. Sekarang omsetnya sudah di atas 1 triliun kan. Wow, itu dihandle sama istri ya? Istri, ini istri lagi gabung nih Pak. Sandrawati Yusuf itu istri saya. Ada Caroline, anak saya juga gabung nih. Wah, luar biasa. Salam kenal ya. Salam semuanya ini luar biasa. Ini namanya sama bapaknya disupport ini sama anak-anak ini. Wah, ini namanya memang keluarga pengusaha full ini semuanya. Mereka ingin mendengarkan ketum Pak Yahya ini. Udah ketemu, tapi memang inspiratif. Jadi kalau Pak Hermanto tadi sampaikan, Pak Edi, bahwa sebuah keluarga itu kalau kompak, ya semuanya bisa dijaga dari dalam. Integritas itu dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Integriti itu penting sekali. Jadi values yang ditanamkan oleh ayah, ibu, anak-anak, kemudian itu bisa menjadi values perusahaan, itu luar biasa. Dan Pak Hermanto itu kita kenal kalau ceritanya itu adalah seorang yang sangat menyayangi orang tuanya. Itu yang paling penting. Jadi hormat sama orang tuanya itu. Thank you, Pak. Itu values itu mengakar. Kalau dia bisa seperti itu dengan keluarga baik, dengan karyawan baik, nah otomatis tuh ya kalau salah seorang sahabat saya bilang, I always believe in karma. Oh, kenapa?
Karena kalau kita doing good semua orang dan kepada keluarga kita, pasti itu akan ada balasannya. Kita nggak usah tungguin balasannya, itu akan terjadi gitu. Tapi kita nggak usah cari panggung, cari apa, pengen. Nanti orang yang akan menyediakan panggung buat kita. Wow. Nah, Pak Hermanto pun dulu nggak pernah kedengeran loh. Kapan Pak Hermanto juga ini ya? Saya juga waktu itu, ya very sorry. Dulu mikir, Avian ya. Seberapa besar nih Avian? Tapi lama-lama, Avian kok besar juga ya? Karena saya pernah punya pabrik, ikutan pabrik minuman di Prigen. Pabrik kecil, menyelamatkan pabrik kecil waktu itu. Dan saya merubah pabrik itu menjadi memproduksi bukan AMDK, tetapi memproduksi minuman energi di dalam kemasan cup waktu itu. Dan ini yang menginspirasi Hari Sanusi yang punya merek Panther, Kino, datang ke pabrik saya, terus dia bilang, gua mau belajar. Nah, kalau minuman cup itu AMDK murah, 1 karton 48, isinya 48, berapa duitnya? Orang dia bilang. Nah, begitu dirubah, dikasih racikan macam-macam, aspartam, kemudian kafein, akhirnya bisa dijual yang lumayan harganya. Nah, disitulah kita make profit. Nah, jadi saya ajarkan pebisnis memang begitu. Ciptakan peluang, walaupun ada kesulitan, rubahlah kesulitan itu jadi peluang. Nah, Pak Hermanto itu juga tadi, orang lain berhenti, ini launching produk lagi terus. Orang lain mikir-mikir, Pak Hermanto, ini memang pengusaha yang risk-taker, wirausaha, entrepreneurship. The art of entrepreneurship is a risk-taker. Dia risk-taking dalam segala hal. Nah, itulah art of entrepreneurship. Jadi berani ngambil risiko. Tapi risikonya bukannya nggak pakai perhitungan, tapi pakai perhitungan Pak Hermanto. Saya tahu kalau ngobrol sama dia itu duduk bisa sampai tengah malam, itu ada hitungan-hitungan kalkulasinya yang dilakukan. Saya rasa teman-teman di sini yang mendengarkan juga Pak Edi supaya mereka juga tahu ya bahwa jangan semua bicara pandemi sampai kapan kemudian pada lesu. Kita tetap harus semangat. Ya. Setuju ya Pak Hermanto ya? Betul, setuju Pak. Setuju. Oke. Tadi Pak Hermanto katakan hand sanitizer ya. Kalau boleh mereknya apa Pak? Dan mulai kapan? Mereknya kami ada merek Holy, kami ada merek High Clean. Jadi ada 2 merek yang kami pasarkan. Karena perusahaan kosmetik saya ada 3. Ada yang di Jakarta, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Surabaya. Wah, luar biasa. Oke, 3 ya. Kecil-kecil Pak Yahya, masih kecil-kecil. Ya, Pak, masih kecil. Tapi kecil tapi profitnya besar. Kecil-kecil semuanya juga saya baru masuk sekitar 2 tahunan ini. Low profile, high profit ya Pak ya? Iya. Yes. Nah, small is beautiful. Nah, jadi small company itu nggak masalah. Daripada perusahaan besar pusing. Oke. Sesungguhnya kalau bagi saya lebih suka perusahaan yang besar. Karena perusahaan kecil, perusahaan besar pusingnya sama Pak. Jadi lebih baik perusahaan besar, tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi perusahaan kecil-kecil jumlahnya banyak. Jadi paradigma saya rubah setelah Cleo itu IPO, Pak. Makanya saya sekarang menjadi equity investor atau private equity, tapi uang saya sendiri, saya invest di perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaannya itu bisa 1T, bisa ke atas, itu saya semakin senang. Karena kalau masuk di perusahaan besar, itu energi yang kita keluarkan dengan ngurus perusahaan yang misalnya omset cuma 50 M itu sama, Pak. Sama, lebih powerful. Tapi pride-nya beda, pride-nya juga beda. Yes. Good. Ya itulah. Gimana? Jadi sekarang saya lagi ngincer perusahaan-perusahaan healthcare, perusahaan-perusahaan F&B, perusahaan yang sejalan dengan yang kami ada sekarang, sehingga memperbesar kami punya market share dalam waktu yang singkat. Nah, kebetulan sekali Pak, ini menarik Pak Edi. Jadi kemarin salah satu paparan dari tim Dana Reksa, ada Ibu Kiki Widyasari, itu bisnis yang sangat prospek, yang masih bertahan bagus. 2 bisnis utama yang masih bertahan bagus sampai akhir tahun, kalau secara makro, itu adalah pertama, bisnis yang berkaitan dengan consumer goods, FMCG, fast moving consumer, khususnya makanan.
Dan yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan kesehatan, kesehatan, baik jasa maupun produknya. Dan ini dua produk yang dua bisnis yang bagus. Tapi yang unik adalah ketiga, yang akan menjadi engine daripada bisnis apapun juga, salah satunya itu adalah bisnis digital. Itulah sebabnya masuk digital semuanya. Tetapi yang menguasai digital itu adalah generasi muda, milenial, yang mana jam terbang bisnisnya sama yang tua-tua kalah. Tinggal di bridging ini. Di combine antara yang kolonial sama yang milenial. Ya, supaya menjadi substansial. Gitu. Jadi, benar, di combine. Di combine. Yes, benar. Setuju karena sekali. Kalau yang milenial ini pakainya emosi, pakainya wah, pengen cepat. Nyari investor, nyari apa? Nyari private equity. Nanti tapi belum apa-apa udah jeblok lagi. Nah, sedangkan yang lama-lama ini kan berangkat dari pengalaman konvensionalnya juga sudah punya frame di kepalanya, sehingga tinggal ditransformkan saja. Nah, itu saya rasa penting sekali untuk diperhatikan, dan pilihan Pak Hermanto tepat sekali. Ke consumer, ke F&B itu sangat-sangat tepat sekali. Ya, tepat. Itu. Saya sangat setuju, Pak. Oke, terima kasih Pak Hermanto ya. Kita akan masuk di sesi terakhir ya nanti ya. Tapi sebelum masuk ke sesi terakhir, kita mungkin bisa tanya jawab dulu dari pertanyaan audiens. Oke. Pak, ini Pak Edi, ini kan banyak dari orang yang properti. Yuk, tidak nanya saya mengenai properti ini ya. Mengenai properti, oh sorry, iya, mungkin bisa dijelaskan Pak Hermanto. Bapak kan, karena saya kan punya Tanrise Property ya. Benar, Tanrise Property. Jadi menurut saya dunia properti ini adalah dunia usaha yang mungkin usianya paling lama ya. Jadi ada kebutuhan pokok juga ya, sandang, pangan, papan ya. Jadi kita kalau yang berbisnis di properti itu nggak usah worry. Properti itu pasti naik, tapi memang ada siklusnya. Nah, siklusnya ini biasanya 7 tahun sekali, dan properti ini waktu tahun 2010 sampai tahun 2015, kenaikannya itu memang luar biasa, bahkan sampai 10 kali. Nah, ini akhirnya di tahun 2017 sampai sekarang agak stagnan. Nah, sekarang sudah mulai beberapa menyesuaikan harga. Menurut saya, demand untuk orang membeli properti itu tetap ada. Terutama kalau harganya agak miring gitu ya. Kalau harganya sangat masuk akal ya, jangan harga di tahun sebelumnya yang kenaikannya pesat, itu pasti properti ini masih diminati, karena seperti yang tadi sudah diutarakan juga antara Pak Edi dan Pak Yahya, kalau negara ini membutuhkan uang, dia bisa mengeluarkan bond atau bisa mencetak uang, berarti ujung-ujungnya nilai uang kita ini akan semakin merosot. Nah, bagi orang yang punya pegang uang, itu salah satu alternatif kan juga invest di properti yang paling aman. Ya, salah satunya lah ya. Kalau satu basket uang mungkin 2-30% untuk properti kan itu tidak salah gitu. Nah, kalau jenis properti yang saat ini masih diminatin, yang banyak dicari saat ini apa, Pak? Yang masih dicari itu adalah rumah yang berkisar antara 400 sampai 800 juta, dan kami akan launching satu kota baru di Kota Gresik. Ini juga kerjasama dengan teman saya. Ini akan kami launching sekitar 500 rumah nanti di akhir tahun ini, November nanti launchingnya. Jadi saya yakin ini masih dicari. Yang kedua adalah pergudangan ya. Karena bisnis logistik ini sangat penting. Dengan banyaknya orang-orang ini sekarang yang beralih ke online, banyaknya UMKM nantinya juga akan semakin bangkit setelah melewati masa krisis ini. Mereka membutuhkan logistik, dan akhirnya perusahaan logistik ini akan membutuhkan gudang-gudang di banyak kota untuk mensuplai langsung ke konsumen. Jadi kalau nanti dari desa atau dari kota kecil, mereka bisa langsung ke konsumen di seluruh Indonesia. Ini kan ada 170 juta yang sudah aktif di internet, dunia internet ya. Nah, ini nanti bisa tanpa batas ini. Jadi antara produsen dan konsumen atau dari penghasil hasil bumi sampai ke konsumen, ini kalau bisa dilangsungkan semua,
wow, itu membuat perekonomian kita ini akan semakin kuat. Karena pemerataan penghasilan itu juga semakin merata gitu ya. Jadi don't worry kalau yang di properti ini menurut saya hanya waktu saja ya. Karena saya yakin sekali properti di Indonesia ini sangat menarik. Dan saya sekarang ini lagi menyelesaikan satu proyek apartemen paling mewah di kota Surabaya. Saya bangun 160 unit dengan nilai sekitar kurang lebih 800 miliar. Dan yang laku cuma kurang lebih 10% ya. Jadi 90% milik saya itu. Jadi yuk bayangin, ini adalah properti yang paling mewah di kota Surabaya. Semuanya lengkap. Nah, saya nggak jualan properti, nggak jualan apartemen. Saya jualan ke teman-teman saya. You usia sudah di atas gocap ya, hampir sini lakcap. You paling enak itu nyaman itu tinggalnya di apartemen. Apartemen yang pilihan yang saya bangun ini, you coba lihat. Ini kalau you mau belikan anak di sebelah kanan, anak perempuan sebelah kiri, you bisa tinggal dalam satu lokasi, terus fasilitasnya demikian banyak. Kolam renangnya ozon, ada home theater-nya luar biasa, ada bar lounge, ada perpustakaan, ada ruang meeting, ada barbecue, ada tempat bermain anak-anak, ada salon, ada tempat pijet, ada gym-nya besar sekali. Gymnya seperti hotel bintang 5, ada sauna untuk laki-laki, sauna untuk perempuan. Waduh, banyak sekali fasilitinya. Dan yang paling senang lagi apa? Usia orang kalau sudah di atas 60-70, seperti papa saya dulu waktu saya ngikutin dia, kalau sudah malam itu ada klotekan itu paling takut. Wih, itu ada siapa itu? Ada apa masuk itu? Kalau di rumah ya. Tapi kalau di apartemen dijaga 24 jam, ada CCTV, facility demikian lengkap, dan unitnya cuma sedikit. Unitnya cuma 100 lebih. Nah ini benar-benar eksklusif. Malah marketing saya waktu itu ngomong, Pak, buat aja yang one bedroom, ini laku keras. Oh no, saya mau buat untuk family. Ini saya pakai sendiri, saya nyaman, saya akan kasih ke teman-teman, semua nyaman. Jadi ini saya helping semua family, terutama yang middle up, untuk hidup dengan nyaman ya, dinikmatin gitu ya. Wah, luar biasa konsepnya Pak ya. Wah ini iya, saya nggak bingung. Kalau saya cuma ini. Bingung. Berarti 140 apartemen milik saya semua itu. 90% punya milik Bapak, berarti ini pertanda modal Bapak kuat, sangat kuat. Tidak ada pinjaman bank sama sekali. Luar biasa. Jadi saya tenang-tenang aja. Nah, sekarang kenapa saya berani? Sekarang kalau ada pesaing mau membuat apartemen yang seperti itu nggak bisa. Kenapa? Kenapa, Pak? Apartemen saya ini di tanah sendiri ya. Jadi single building ya, bukan di atas mall ya. Bagi saya kalau saingan yang di atas mall itu mereka menjual langit itu ya. Karena strata title-nya, hak atas kepemilikan tanah itu sudah diambil mall, sudah diambil tempat parkir. Dia cuma dapat di atas itu jatahnya sedikit sekali. Dan biasanya jumlahnya itu banyak, bisa 500, bisa 1000 unit. Nah, itu nggak nyaman. Itu sudah nggak nyaman. Kenapa? Itu seperti apa ya? Seperti sudah sarang burung gitu aja itu. Itu sangkar burung itu. Menurut saya meskipun itu mewah, tapi itu not my competitor. Diferensiasi saya ini jelas. Saya ini rumah mewah bersusun. Jadi fasilitinya lengkap dan nyaman. Ada ruang pembantu, akses keluar masuk pembantu sendiri. Service lift-nya sendiri. Yang main lift sendiri, private lift. Jadi semuanya kami pikirkan karena saya mau tinggal. Dan anehnya, waktu finishing, saya kan sering datang. Loh ini kenapa ini? Kok home theater-nya kecil? Saya minta yang lebih besar, buat 2 kali lipat. Ini dibongkar. Pak, ini kalkulasi. No kalkulasi, saya nggak mau kalkulasi. Ini mau yang bagus. Semua dipasang kaca semua. Asalnya nggak ada kaca. Saya ngomong nggak, kasih kaca, kasih AC. Semua lobby mana bisa dibuka seperti itu. Saya mau yang private ini. Terus kasih lagi yang di facility tambahan-tambahan yang dulunya nggak ada. Jadi menurut saya memang ini saya seperti bangun rumah ini ya. Nanti kalau Pak Yahya dan teman-teman Pak Edi mau ke Surabaya, saya undang, saya tunjukin. Nih, seperti ini. Ini kelas bintang 5. Jadi kalau you bisa tinggal di sini ya ini luar biasa sekali. Karena saya bangunnya ini berdasarkan cinta itu. Wow, luar biasa ya. Berarti soal uang yang dikeluarkan tidak peduli, yang penting cantik sesuai keinginan Bapak ya.
Dan kalau dihibah juga saya terima ya. Wah, luar biasa. Ini kapan launching, Pak, proyeknya? Tapi ini menarik, Pak Edi. Saya tambahkan bulan sedikit. 7, bulan 8 kami akan launching. Wow. Kebetulan saya memang ada jadwal, Pak. Nggak ada kompetitor ini. Ini nggak ada kompetitor. Di jalan 4 kali ke Surabaya, seharusnya saya tahu. Jalan apa, Pak? Jalan Gubeng. Jalan Guben ya? Iya, saya. Di kota Surabaya. Jadi di pusat kota Surabaya. Wow. Pusat kota mau ke itu. timur, mau ke barat, mau ke selatan, mau ke utara, setengah jam. Makan Bon Cafe paling gampang itu. Dekat, 5 menit. Iya, Jalan itu kaki 5 menit itu, Pak. Restoran pertama tahun 89 saya makan di situ itu. Tapi ini menarik, Pak Edi. Pak Edi ini menarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hermanto tadi menyasar ke atas sama yang ke bawah. Karena yang di tengah-tengah ini yang masih bingung. Mereka ini pegang uang, cash is the king. Tapi yang bawah ini juga mereka butuh. Nah, anak-anak muda itu katanya nggak mau beli rumah. Tapi kalau rumahnya harganya terjangkau, mereka mau beli. Dan yang menarik sekarang, saya juga memberikan solusi bulan lalu itu adalah small office, home office itu bakal laku. Jadi semua akan kerja dari rumah. Bener juga. Udah gitu kita suruh work from home lagi. Ya kan? Jadi kalau perumahan itu komplit sama fiber optic, internet, segala macam, lama-lama itu mereka juga, ya siapa yang nyangka? Saya ngomong cuma Soho, ternyata work from home sekarang. Dan akhirnya lebih nyaman work from home. Dan nanti akhirnya yang namanya co-working, office nggak perlu gede-gede, sama itu. Tadi saya baru bicara sama Pak Gabriel di sini. Ada Pak Gabriel ya, chat ya? Masih. Hadir. Saya bicara mengenai logistik pergudangan, betul ya? Betul, Pak. Di setiap. Nah, ini persis dengan yang Pak Hermanto bilang. Karena ini eranya sudah e-commerce, nanti perlu satellite DC, satellite distribution center. Jadi setiap daerah-daerah itu akan punya DC satelit gitu loh. Mau Shopee, mau Lazada, mau apa itu akan punya semuanya. Jadi ini juga peluang dan UKM punya sentra-sentranya. Nah, ini yang dikatakan Pak Hermanto benar sekali. Jadi peluang itu masih banyak, tinggal kita mau tidak bersinergi, berkolaborasi untuk menggarap bersama. Sendiri-sendiri itu capek, tapi kalau bersama itu kita akan lebih kuat. Ya itu aja. Ya. PSBB itu tahu Pak? Apa Pak? PSBB itu apa sih? Peluang sukses bergandeng bersama. Wah, ini ya. Biasa ini sebutan baru. Mantap Pak. Mantap ya. Jadi Pak Edi, saya di Tanres juga menerima kalau ada orang punya lahan mau kerja sama KSO itu bisa. Kami kan juga punya hotel. Hotel kami kan juga mulai bintang 5, bintang 3, bintang 2. Itu semuanya juga sebelum COVID ini beroperasi dengan sangat bagus. Jadi Fasa itu di Traveloka number 1. Kami juga mendapatkan penghargaan di ASEAN. Kasih tiket pulang pergi ke GM dan tim saya ya. Nah itu semua kami dapatkan melawan chain hotel bintang 5 yang semuanya dikelola oleh asing itu. Wow. Saya dikelola oleh putra-putri Indonesia ini. Jadi saya invest hotel itu 500 miliar kurang lebih untuk bangunannya aja. Jadi bukan termasuk tanah ya. Itu saya manage sendiri dengan putra-putri Indonesia. Dan hasilnya setelah beroperasi 2 tahun ini sangat excellent. Okupansi, F&B semuanya termasuk yang paling bagus di Surabaya. Wah. Pak Yaya sudah pernah nginep ya? Pak Yaya sudah nginep berapa kali nginep, Pak? Saya berapa kali nginep di sana. Terus semua resto-restonya itu juga resto kami, Pak. Makanya terus saya berpikir, kalau resto-resto middle up, ini saya nggak bisa ngembangkan sampai ratusan, sampai ribuan. Makanya saya mau meng-acquire atau kami akan membuka restoran-restoran F&B yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Termasuk di Fasa sekarang ini punya makanan Indonesia, Pak. Cuma 40.000. 50.000, ada makanan Jepang 40-50.000, ada Western juga 40-50.000, semuanya ada paket. Nah ini semua memang tidak menguntungkan bagi saya, tapi untuk memberi kerja seluruh karyawan saya, chefnya, terus juga semuanya itu ada kegiatan, dan kalau ini nanti hasilnya bagus, karena kami delivery, kami jual online, kelas bintang 5, semua chef waktu membuat pakai APD,
ini kalau nanti sukses, saya dirikan nanti resto-resto sesuai dengan resep dari Fasa Hotel itu tadi. Wah, ini benar-benar ini. Jadi bisnis lagi bintang 5, harga kaki 5. Harga yang menarik, Pak. Ini semua konsep dari siapa, Pak? Dari Bapak atau istri atau anak? Dari kami punya tim ya, dari menantu saya Devina kan yang pegang, terus juga dengan GM-nya, terus dengan all director dari Fasa Hotel, juga dengan all manager. Jadi seluruh tim kami membahas apa nih strategi-strategi, peluang-peluang dalam era COVID ini. Nah, kami akhirnya mempunyai banyak strategi yang akhirnya kami pilih 5 yang terbaik supaya goal yang kami canangkan itu bisa tercapai di tahun 2020 ini. Ya. Luar biasa. Baik. Oke, silakan dilanjutkan Pak Hermanto. Selain hotel, apa lagi Pak? Untuk apa itu? Properti. Yang saat ini diminati. Kalau properti, ya itu tadi ya, perumahan kalau yang 400 sampai 800, kalau sekalian mewah, you harus buat yang mewah sekali, juga dengan logistik, pergudangan ya. Ini pemerintah kan juga mau menggandeng perusahaan Amerika di daerah Brebes. Nah ini kan sungguh itu peluang-peluang usaha karena Brebes itu Amerika jadi masuk, nggak jadi masuk, itu akan menjadi kota industri yang sangat berkembang pesat gitu. Karena Indonesia ini sesungguhnya tinggal landas ini kalau nggak ada COVID ini, wow Indonesia ini akan menjadi negara nomor 1 atau nomor 2 yang bertumbuhnya paling pesat. Adanya COVID hanya 3 bulan, 4 bulan masa membunuh kita? Ya enggak lah. Pasti enggak lah. Ini membuat kita lebih strong, kita lebih kuat. Sehingga nanti kalau COVID ini selesai, wow saya bayangkan Indonesia ini udah pasti growth-nya dan pertumbuhannya luar biasa sekali. Pak Hermanto ditunggu Pak. Brebes itu sudah diincar oleh Taiwan dan Korea sebelum Amerika. Yes. Dan next ini adalah jalurnya Tuban Bojonegoro Pak. Itu investor-investor pada ngincer. Itu Jawa Timur. Betul, itu. Pak. Kandangnya Pak Hermanto itu boleh ini. Saya sekarang ini ada Pak Iwan Luminto di 50 lokasi, Pak Yahya. Jadi pabrik-pabrik saya ini ada di 50 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi di kota-kota mana kebanyakan saya punya, meskipun saya nggak pernah datang ya. Yang saya datang mungkin cuma 5 pabrik mungkin. Yang lain saya nggak pernah datang. Di Pemalang kami juga ada pabrik, Pak. Pemalang, Purwokerto. Cirebon punya. Ya. Cirebon saya punya tanah malah 150 hektar itu, Pak. Wah, tuh. Wow. Titip aja, Pak. Titip ke saya, Pak. Nggak apa-apa. Boleh. itu untuk kami punya grup, Pak. Jadi kami bukan untuk dijual, tapi untuk kami punya grup. Sekarang sudah dipakai untuk pabrik cat, pabrik pipa PVC ya? Yang merek Power itu ya, Power yang anti timbal itu. Terus kami juga sekarang lagi berencana untuk membangun pabrik cat yang terbesar di Asia Tenggara nanti, Pak. Wow. Jadi itu pabrik catnya 3 kali lipat dari kapasitas Avian yang sekarang. Kalau perlu lahan dan semuanya nanti fully automatic, Pak. Jadi kami sudah akan fully automatic. Semuanya fully automatic, per batch-nya itu 50 ton, Pak. 50 ton itu cuma dibuat dalam waktu 1,5 jam, Pak. Jadi 1 hari bisa 4 batch. Itu 1 tangki, 1 reaktor. Padahal kami punya nanti ada puluhan itu, Pak. Waduh, itu bisa bikin banjir. Kalengnya kami buat sendiri, resinya buat sendiri, kalsiumnya buat sendiri, aditifnya buat sendiri. Dari sisi mold plastiknya buat sendiri. Jadi itu nanti integrated, semuanya by conveyor. Jadi kami nggak ada packaging, nggak ada transportation segala, Pak. Jadi sangat efisien. Waduh, kalau tanahnya masih kurang boleh Pak, di Subang kami masih ada 350 hektar. KSO. Termasuk diekspor juga ya Pak, ini untuk cat Avian? Sementara kami masih fokus di industri lokal, Pak. Di lokal. Tapi untuk 5 tahun ke depan, Pak, kami berencana mau ke mancanegara, dan kami masuknya itu akan akuisisi, Pak. Jadi kami nggak mau mulai nol. Jadi kami mau akuisisi perusahaan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 terbesar di negara tersebut, baru kami besarkan gitu. Luar biasa. Lebih cepat, Pak. Kalau you mulai 0-0 lagi, kita usia sudah kepala 5 ini nggak bisa, Pak. Sekarang siapa yang mau bertanya, Pak Edi? Oke.
Barangkali ada yang mau bertanya langsung bicara atau baca. Berapa menit ini Pak Edi? Nanya dong, berapa nanya. menit? Pak Yahya mesti tinggal jam 3.30 Pak Yahya. Oh mungkin kita 15 menit lagi ya. Kita beberapa pertanyaan lagi, beberapa pertanyaan saja ya. Udah boleh tanya. Silakan, boleh lempar aja langsung on. Pak Gabriel, boleh silakan dibuka. Oke, siap ya. Selamat sore Pak Hermanto. Kalau sama Pak Yaya sih, ya sama Pak Yaya mas saya siang malam, tengah malam juga udah ngobrol, jadi nggak usah nanya saya ke beliau. Pak Ketum itu nggak pernah tidur soalnya itu Pak Ketum. Tapi ngobrolnya positif, Gabriel. Positif terus, kolaborasi terus. Iya. Nah, Pak Hermanto, saya kenal Pak Hermanto pertama kali tahun 2006 waktu saya di ICI Pen di Catbulux. Jadi bos saya itu specifically bilang, coba kamu pelajari itu Avian itu. Avian itu kira-kira itu akan sebesar apa nantinya. Wah, jadi saya 2 kali dikagetin sebenarnya Pak Hermanto. Kenapa, Pak? Nah, waktu itu saya sudah berpikir ini akan jadi threat terbesar ini untuk apa teman-teman untuk apa ICI Pen saya bilang. Musuhnya ICI Pen itu bukan brand X atau brand Y gitu, tapi mesti liatin Avian waktu itu. Oke, pertanyaannya Pak Gabriel. Halo, Pak Gabriel putus. Pak Gabriel putus ya. Kalau terputus, dia masih tunggu koneksi. Oke, mungkin kita tunggu. Iya, kedengeran? Oke. Ya. Oke, Pak Hermanto, untuk 3 bulan mendatang, strategi apa nih yang akan diterapkan di Avian? Apa action plan-nya untuk 6 bulan mendatang? Nah, ini seharusnya. Jadi, oke, silakan. Jadi begini, kami setiap bisnis unit itu tentu mempunyai kekuatan, mempunyai kelemahan, mempunyai opportunity, maupun mempunyai ancaman yang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus benar-benar dengan jujur, kita membuat SWOT analisa itu dengan benar. Setelah itu kita bisa dapatkan. Nah, kita membuat yang namanya strategi inisiatif itu, apa inisiatif-inisiatif yang kita lakukan kalau kita mempunyai kekuatan dan kelemahan seperti itu, atau kelemahan dan kekuatan seperti itu, juga kekuatan dan ancaman, atau dengan semuanya kami link-linkkan semua, akhirnya kan keluar tuh beberapa strategi yang mesti kita lakukan. Nah, di situ dipertajam. Itu semuanya harus ada goal-nya, harus ada tujuannya. Jangan cuma, oh ini mau meningkatkan, oh ini mau menurunkan. Bukan, semuanya harus ada angkanya. Nah, dari situ kita akan tahu tuh, dipilih aja 5 yang terbaik. Nah, salah satunya kalau di Avian itu kami adalah untuk ini akan launching 5 produk baru, yang mana produk itu mempunyai pasar yang sangat besar, dan kami akan bisa menjadi pioner karena produk-produk kami itu mempunyai diferensiasi yang jelas. Jadi kalau harganya lebih murah, kualitasnya lebih tinggi, terus kami punya jaringan ke 45.000 toko-toko bahan bangunan di seluruh Indonesia, itu cepat sekali kami punya pendistribusian dan diberi dengan iklan yang sesuai, baik dari sosmed, ATL, BTL kami lakukan semua, itu bisa menunjang kami punya goal di tahun 2020. Jadi yang kedua, kami juga akan mengedukasi market ya. Bagaimana market itu bisa lebih tahu mengenai kelebihan-kelebihan dari produk-produk kami. Karena sekarang kan orang taunya cuma no drop. Padahal no drop itu punya varian banyak sekali. Ada no drop yang cementitious, maksudnya 2 komponen ya. Terus ada juga no drop yang bisa ditinting dengan ribuan warna. Terus kami juga mempunyai cat-cat yang bisa memberikan benefit-benefit yang luar biasa. Termasuk kami punya semen aditif. Jadi dengan memakai aditif dari kami, itu reaksi dari hasil cor itu bisa meningkat. You mau K500, mau K600, you mau memakai jembatan itu lebih cepat, cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kami punya formulanya.
Dan bahan bakunya itu kami reaksikan sendiri di Indonesia. Jadi kami ini bukan tukang jahit, import cuman dikalengi, bukan. Kami punya bahan bakunya, kami masak sendiri. Jadi kami punya teknologi itu yang membuat cat-cat avian itu tidak bisa dilawan oleh kompetitor kami yang ada di Indonesia. Karena sampai bahan baku dasar pun kami buat gitu. Jadi benar-benar dari hulu sampai ke hilir, sampai ke toko-toko ya. Yuk bayangin. Dari network yang segitu lengkap. Dari langkah-langkah lain yang kami melakukan cost reduction, cost cutting, kami liatin semua tuh biaya-biaya yang memang bisa dipangkas dengan tidak mengurangi dari sisi kualitas, itu kami lakukan semuanya. Otomatisasi kami lakukan. Jadi perusahaan-perusahaan kami ini semakin dengan adanya COVID ini bukan semakin lemah, tapi semakin kuat gitu. Good. Bagus. Ya, terima kasih Pak Hermanto. Oke, semoga pertanyaan Pak Gabriel terjawab dengan puas ya Pak ya. Cocok Pak, cocok. Cocok ya. Oke, akibat keterbatasan waktu saya lanjut aja ya sesi terakhir. Silakan Pak. Ini pertanyaan untuk Pak Jaja ya. Bapak kan sebagai Ketua Umum dari CEO Business Forum Indonesia ya. Selama pandemi ini apa yang sudah CBF Indonesia lakukan dan Bapak lakukan? Dan masukan apa kepada pemerintahan Pak? Wah, ini pertanyaannya rada berat ini. Menutup tapi berat juga. Baik, selama pandemi ini kita sejak 17 Maret itu kita sudah bikin tim penggalang dana ya dari anggota-anggota CBF maupun di luar CBF dan lumayan terkumpul, dan kita juga selain dana kita juga dapat dukungan berupa barang, bahan makanan maupun alat-alat medis. Dan kita sampai awal minggu ini sudah mendistribusikan APD, masker, face shield, sarung tangan itu sampai ke 80-an rumah sakit seluruh Indonesia. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, bahkan Sulawesi, hingga Sulawesi Utara, 80-an rumah sakit. Kemudian kami juga punya gerakan masker gratis ya, untuk maskernya merah putih yang dibagikan pada masyarakat. Itu juga bekerja sama dengan yang lain-lainnya juga, termasuk beberapa artis. Kemudian sekarang kita berlanjut ke gerakan makan, yaitu memberikan makan kepada mereka-mereka yang terdampak. Dan terakhir ya selain di CBF sendiri, halo ya? Ya. Masih ada suaranya ya? Ya, halo. Ya, Mas, selain di CBF sendiri, nah ini yang ditampilkan. Kami juga berkontribusi untuk gerakan makan untuk buruh bangunan. Ini dampak daripada properti yang melambat, mandek. Buruh-buruh bangunannya terdampak mereka sehingga kehilangan pekerjaan dan sulit untuk makan. Jadi di sini kami bersama-sama dengan ya REB juga ada, ERA juga ada, terus Jababeka, Pak Darmono, Presiden University, AMA juga ikut. Kita mengumpulkan dana untuk memberi makan buruh-buruh bangunan yang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan juga berminat, ini boleh difoto, boleh di-capture untuk bisa ikut berdonasi, membantu mereka, khususnya ya kesulitan tanpa pekerjaan mereka tidak memenuhi kebutuhan makannya. Dan yang ke depan yang akan kami lakukan adalah terus untuk menggalang peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis bersama UKM maupun juga bersama anggota-anggota CBF. Dalam waktu dekat setelah COVID kami akan meluncurkan bengkel mobil, dokter mobil di beberapa tempat dan mencari partner-partner di setiap kota untuk bisa bermitra dengan kami. Termasuk juga dengan autoglaze, itu yang sedang kami lakukan pada saat ini. Jadi semoga ya CEO Business Forum bisa berkontribusi terus. Ya, itu yang kami lakukan Pak Edi semuanya. Jadi ya CEO Business Forum bukan hanya wadah pengusaha untuk kita bisa saling bersinergi, tetapi kita juga bisa membangun kekuatan kontribusi sosial. Nah, itu yang kami lakukan. CBF Indonesia banyak juga kegiatan sosial-sosialnya ya Pak ya?
Ya, dan kalau untuk ke pemerintah, kita seringkali berusaha memberikan masukan-masukan, termasuk dalam forum-forum yang kita ikuti, baik resmi maupun tidak resmi. Dan terakhir kan kemarin dengan Ibu Sri Mulyani, minggu depan kita dengan Pak Erick Thohir. Jadi kita juga ingin memberikan masukan. Dan kami juga selaku Ketua CEO Business Forum bersama dua anggota lainnya terlibat dalam mengkoordinasi bantuan-bantuan dari Shanghai dan dari Guangzhou maupun dari Chengdu yang diangkut ke Indonesia langsung untuk rumah sakit BUMN dan lain-lainnya. Dan ini juga disediakan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia di Indonesia maupun di China dan juga oleh beberapa pengusaha China yang berdonasi ke Indonesia. Kita ikut memantau dengan pengadaan charter pesawat Boeing 777 Garuda dan juga Batik dan Sriwijaya membawa bantuan itu langsung ke Indonesia. Itu yang kami lakukan untuk Indonesia dan tetap membina UKM-UKM untuk mereka juga bisa mendapatkan inspirasi dan bimbingan dari kita selaku pengusaha yang telah berhasil. Jadi kita the real deal community, satu komunitas yang nyata untuk Indonesia. Ya, terima kasih Pak Edi. Luar biasa. Terima kasih Pak Jaja ke Pak CBF yang sudah melakukan banyak kegiatan sosial ya, termasuk dengan salah satu dengan saya juga di Buruh ya. Terima kasih Pak Jaja ya. Oke, saya lanjut ke Pak Tanoko ya. Halo Pak Hermanto. Ya Pak. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak ya Pak ya. Dalam masa pandemi ini Pak ya, sikap mental dan strategi bisnis apa Pak yang diperlukan supaya bisa tetap survive? Jadi tentunya masing-masing bisnis itu tidak sama ya Pak ya. Jadi you mesti menganalisa dan coba mencari kekuatan dari you punya itu perusahaan itu apa. Nah itu yang dikembangkan Pak. Nah kelemahannya jadikan kekuatan. Jadi dengan strategi-strategi yang tepat tentunya kita bisa melewati krisis ini Pak. Dan yang paling utama Pak ya, sesungguhnya kita sebagai pengusaha itu reputasi itu harus dibangun itu jauh-jauh hari Pak. Jadi kami di Avian Group, di Tankop Group ini mulai zaman dulu krisis apapun itu kami tidak pernah ada bermasalah Pak. Jadi di peak-nya waktu tahun 97-98 waktu US dollar naik sampai ke 17.000, kami tidak ada masalah apa-apa dengan bank, dengan pihak-pihak supplier, bahkan supplier-supplier kami dari luar negeri semuanya mengirim langsung produk ke kami tanpa LC ya. Jadi mereka percaya aja setelah barang datang kami transfer dan kami tidak pernah menciderai kepercayaan tersebut. Nah, ini menurut saya sangat penting karena kita sebagai pengusaha ini tidak boleh greedy. Saya lihat di tahun 97-98 itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang greedy. Jadi mereka ini hutang US dollar karena bunganya murah, terus depresiasi US dollar dengan rupiah cuma 5%, jadi di total 10%, sedangkan kalau hutang rupiah zaman itu kan bisa 20-24%, jadi savingnya 10%, itu mereka berspekulasi untuk meminjam US dollar. Akhirnya begitu rupiahnya terdepresiasi sampai ke 15.000, 17.000, mereka menyalahkan seluruh orang, disalahkan seluruh supplier, termasuk negara juga disalahkan semua, ujung-ujungnya nggak bisa bayar, minta haircut segala macam. Nah, sifat-sifat seperti ini yang menurut saya harus dihindarin. Jadi kita menjadi pengusaha itu harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Seperti Pak Yahya tadi cerita ya, kita ini semua harus memperhitungkan risiko. Jadi ibaratnya kalau kita lagi balapan F1, kita mau ngegas, kita mau jadi nomor 1, ya kita nggak boleh sering-sering ngerem kan. Tapi bagaimana kita memberi pengamanan ke tubuh kita ini supaya kalau sampai terjadi kecelakaan, kita nggak sampai jadi cacat, kita nggak sampai nggak ikut lomba lagi, tapi kita tetap ikut lomba lagi itu. Dan itu yang menurut saya sangat penting bagi pengusaha, kita boleh agile, boleh cepat, tapi nggak boleh ngawur. Jangan nanti kalau sampai terjadi masalah, yang disalahkan banyak pihak itu. Itu yang nggak benar itu ya. Jadi menurut saya mulai sekarang, mari kita berpikir positif, berperilaku positif ya. Jadi hasilnya menurut saya pasti akan positif.
Jadi di krisis apapun kita juga akan fine-fine aja. Karena kita semuanya sudah memperhitungkan segala macam resiko. Ya, jadi keep moving, stay positive environment, dan mindset tetap positif. Itu yang saran sharing dari saya. Oke, terakhir Pak Hermanto ya, Bapak kan sudah pengusaha berkaliber nasional ya. Mungkin saya dan audiens pengen tahu visi dan misi yang Bapak anut saat ini apa, Pak? Saya ini punya visi mimpi saya dalam tujuan hidup saya ini, saya mau menciptakan 1 juta entrepreneur. Nah, menciptakan 1 juta entrepreneur itu dari mana? Dari seluruh bisnis unit saya. Jadi seluruh bisnis unit saya itu selalu saya anjurkan bagaimana bisa mengembangkan wirausaha baru. Yang kedua dari Hermanto Tanoko Foundation. Jadi saya punya yayasan yang memberikan orang itu kail. Jadi kami memberi kail, bukan memberi ikan. Bagaimana cara-cara berbisnis kuliner. Kami kasih rombong, kami kasih resep, kami kasih cara-cara untuk berdagang yang mana bisa memberi keuntungan antara 5 sampai 7 juta per bulan. Terus yang ketiga, saya saat ini lagi mau mendirikan sekolah SMK. Sekolah SMK ini nanti di Noko Jajar, saya tanahnya sudah ada 1 hektar. Itu kami akan bangun sekolah SMK khusus ke arah pariwisata, yang mana murid-muridnya itu nanti akan saya rekrut dari seluruh Indonesia yang yatim piatu. Jadi prioritasnya yatim piatu, sekolah ini gratis, saya kasih asrama untuk perempuan, untuk laki-laki, saya kasih pendidikan 50% akademis, 50% dari bisnismen. Jadi nanti Pak Yahya, Pak Edi, atau siapapun pengusaha-pengusaha yang mau memberikan sumbang asi ilmunya, saya undang, yuk kasih pelajaran sebesar 50%. Nah, di situ saya yakin kalau nanti siswa-siswa itu sudah lulus, dia akan menjadi wirausaha mandiri yang sehat. Nah, kalau di sekolah ini nanti mereka bisa praktek, mereka bisa menghasilkan sesuatu dari 1 sekolah, nanti bisa 10 sekolah, bisa 100, ya bisa tanpa batas. Sekolah itu juga akan bisa terus didirikan di setiap kota bahkan. Oh, luar biasa. Itu mimpi saya itu. Itu mimpi saya. Jadi saya semakin usia bertambah, saya akan semakin banyak aktiviti saya di foundation saya. Di foundation ya. Oke. Iya, dan saya ini karena sudah pengusaha, saya nggak bisa berhenti. Jadi saya terus berpikir, saya terus bagaimana mengembangkan usaha. Tapi intinya kita tidak boleh greedy, kita tidak boleh hanya bicaranya itu soal uang terus. Tapi kita harus berpikir bagaimana bisa membuat semua orang itu happy. Ya. Baik, luar biasa Pak Hermanto ya. Oke, sama-sama Pak. Kita sudah memasuki sesi terakhir ya. Jadi kita tidak melakukan tanya jawab karena keterbatasan waktu. Mungkin ada tips-tips dari narasumber kepada audiens. Saya mulai dari ke Pak Jaja dulu. Karena saya sudah mau masuk ke acara yang lain ini ya. Nah, jadi saya berikan tips sederhana saja. Ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda harus tidak boleh melihat kesulitan itu sebagai sesuatu penghalang yang paling besar. Anda harus melihat kesulitan itu adalah sebagai tantangan. Kalau Anda melihat kesulitan itu sebagai hambatan, maka Anda akan berhenti. Ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda melihat itu sebagai tantangan, Anda akan berusaha untuk melompatinya. Itu poin. Yang kedua, upgrading skill itu penting. Terus meningkatkan. Tetapi sekarang juga cross skill, bukan hanya up skill, tetapi juga cross skill. Artinya Anda juga harus belajar ilmu lain di luar bidang Anda. Kalau Anda hanya up skill, berarti Anda tegak lurus. Tapi begitu Anda cross skill, Anda belajar yang lain. Itulah sebabnya saya selalu bilang pada UKM-UKM, kalian harus belajar digital. Nah, supaya itu adalah cross skill, mempelajari sesuatu yang baru. Nah, itu akan meluas. Jadi, T ya, ke dalam, untuk bisnisnya tambah pintar, tapi tambah lebar juga. Jadi, wawasannya luas. Kita berbicara wawasan. Jadi, gunakanlah waktu untuk selama work from home, stay at home ini untuk juga banyak belajar. Pilihlah acara-acara yang bermanfaat, yang bisa membangun jejaring dan juga ilmu wawasan.
Jangan cuma itu lagi segala macam. Sehingga Anda semakin lama semakin pintar. Lepas dari COVID ini, saya yakin akan lahir pengusaha-pengusaha baru yang jempolan, yang luar biasa. Dan kalau misalnya masih ada, karena saya menerima beberapa private message di saya, kalau tadi saya sudah tuliskan 2 kali nomor HP saya secara umum. Jadi kalau misalnya masih penasaran, 081 7028 6888 ya. Itu nomornya. Tidak perlu kirim pulsa, terima kasih. Jadi silakan kalau mau bertanya silakan. Nah, nanti memang Juli atau Agustus saya ada rencana ke Surabaya. Dan saya berharap bisa mengumpulkan para pengusaha-pengusaha UMKM maupun juga mereka-mereka yang berminat untuk sharing di Surabaya. Kita bisa kumpul-kumpul di Fasa Premium Office. Jadi bisa bareng-bareng. Pak Hermanto. Ya, setuju ya Pak Hermanto ya? Ya, itu saja. Siap. Karena sudah banyak yang bertanya pada saya. Kebetulan saya punya jadwal biasanya ngajar di Ubaya. Tapi kali ini memang kita ngajarnya pakai Zoom karena situasinya seperti ini. Cuma bulan Agustus memang karena ada beberapa permintaan, saya akan ke Surabaya, dari Surabaya saya akan ke Bali dan ke Lombok. Nah, ini juga dalam kaitannya dengan proyek properti Pak Edi, Pak Hermanto, proyek properti juga yang lumayan. Dan ternyata banyak yang masih optimis dan serius untuk tetap melanjutkan bisnis, bukannya berhenti. Itulah pengusaha yang memang berani terhadap tantangan. Terima kasih, salam sukses buat semuanya. Baik, terima kasih Pak Jaja. Oke, saya lanjut ke Pak Hermanto Tanoko ya. Sebelum kita closing, mungkin ada pesan-pesan tips ke para audiens. Pak Hermanto, silakan. Ya, tips saya kita harus membuang segala macam kekhawatiran, ketakutan, prasangka, ya, keluhan atau menyalahkan. Jadi mulailah kita berpikir positif, kita bergerak. Jadi lakukan langkah-langkah yang produktif, yang efisien, efektif ya. Jadi kalau kita ini berpikir positif, itu saya yakin sekali hasilnya juga pasti akan positif ya. Jadi sesuai dengan Pak Yahya yang tadi omong, jadi bergaulah dan mendengarkan hal-hal yang positif. Itu penting sekali untuk merubah kita punya mindset, karena perubahan itu tidak bisa dalam sekejap. Itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi dengan seringnya mendengarkan atau bergaul dengan orang-orang yang positif, saya yakin waktu itu bisa dipercepat. Ya. Jadi salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Sukses, sukses. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Hermanto. Thank you, Pak Yahya. Thank you, Pak Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih semua rekan-rekan dari teman-teman dari Paga ya. Oke. Saya pamit ya. Pak Robi Wijaya juga, terima kasih Pak Robi. Tadi langsung SMS saya ini, WA saya ini, dari Makassar ini, dari grup Kala. Baik. Tak terasa sudah 2 jam ya talkshow kita ya. Sebelumnya saya berterima kasih banyak sekali kepada narasumber Pak Yahya, ya, Pak Hermanto Tanoko, dan kepada semua audiens. Sampai jumpa di Era Ascot Talkshow Jumat depan. Terima kasih. Juga Pak Yahya. Ditutup ya.